Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading ya. Dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Dan energi juga bisa kebolak-balik ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Untuk yang ingin personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat reading yang lain silakan cek di beranda ya, sifatnya timeless, oke. Kemudian tema kali ini adalah seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini ya. Kita akan lihat ada seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Diam-diam merindukan kamu ya. Kita akan lihat siapakah orangnya dan seperti apa kondisinya, energinya ke kamu. Oke. Ya, aku rasa di sini dengan adanya Realize Your Ex ini mungkin ada yang mantan ya. Seorang mantan di sini yang kayaknya sulit untuk move on dari kamu ya. Di sini aku merasa ada energi yang sangat-sangat tersiksa ya, berat karena orang ini berusaha untuk tidak memikirkan kamu, untuk tidak ingat kamu gitu ya. Coba untuk ya pokoknya berusaha lah ya dengan segala cara untuk tidak mengingat kamu ya, untuk tidak kepikiran kamu, tapi nggak bisa gitu loh. Ya, dan di sini dia kangen ya, kangen sama kamu, pengen ketemu sama kamu, dan ingatannya tuh terus dan terus mengingatkan ke kamu ya, apalagi ke momen-momen dulu ya saat kamu dengan dia masih bersama gitu. Sepertinya ya memang ada koneksi yang sangat dalam ya antara kamu dengan dia, intens juga di masa lalu ya saat kalian bersama itu. Dan hubungan kamu dengan dia itu bukan hubungan yang dangkal ya sepertinya ya, tapi sangat dalam gitu. Karena di sini meninggalkan bekas ya, bekas yang sangat dalam juga gitu ya, nggak bisa untuk dilupain gitu aja gitu ya. Mungkin untuk sebelum-sebelumnya dia dengan mantan-mantannya itu kayak mudah banget gitu ya, bukan dikatakan mudah juga ya, tapi kayak ya setiap kali putus dengan pacarnya, mantannya, dia cari lagi itu nggak terlalu berat gitu ya, kayak ya bisa dibilang ya udah gitu, sudah berlalu ya udah gitu. Mungkin kayak dia bisa move on 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 minggu, 2 minggu istilahnya gitu ya. Tapi ini dengan kamu nggak seperti itu gitu loh ya, dalam banget di sini ya, dia merasakan sesuatu yang beda gitu dengan kamu. Oke, kemudian kita lihat lagi new love. Oke. New love di sini dia ingin menawarkan cinta baru ya ke kamu ya. Dia kayak seperti ingin renew gitu loh dengan kamu. Ya di sini ada wedding. Ya, ini sepertinya mantannya, aku nggak tahu. Entah kamu dengan dia ini sudah menikah sebelumnya, atau hampir menikah, ya, atau ada keinginan menikah tapi belum kesampaian gitu. Tapi kalau dia memang benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu lagi, datang lagi ke dalam hidup kamu, nah wedding ini mungkin yang akan terjadi ya, kayak dia itu renew dengan kamu, mulai hubungan baru dengan kamu, tapi di sini hubungannya akan lebih serius gitu ya, kayak ada pernikahan gitu. Karena orang ini ketika dia berpisah dengan kamu itu sulit move on gitu, karena ya itu dari situ kan dia tahu ternyata kamu itu orang yang berharga,
ternyata kamu itu orang yang dia inginkan ya, ternyata kamu itu orang yang benar-benar dia cintai gitu loh ya. Makanya di sini ada wedding yang dimana orang ini ingin memiliki kamu, ingin menikahi kamu, ingin bersama kamu, ingin hidup bersamamu. Nah istilahnya tuh gitu ya. Dan new love ini ya, selain dia memulai lagi hubungannya dengan kamu, merenew, ini juga dia membawa energi baru gitu ya. Mungkin cara dia memperlakukan kamu, nge-treat kamu itu dengan cara yang berbeda gitu. Oke, tapi kalau di sini kamu yang sudah pernah menikah dengan dia, oh dia sangat menyesal banget nih. Kalau kamu yang sudah pernah menikah dengan dia, kemudian dia menceraikan kamu, nah ini ada energi penyesalan yang sangat dalam yang dia rasakan gitu. Karena ternyata dia melewatkan seseorang yang spesial sebenarnya di dalam hatinya dia gitu. Kita lihat lagi ya seperti apa energi dia ke kamu dari tarotnya ya. Queen of Cups. Oh yes, betul. Di Queen of Cups ini aku ngerasa ya, kalau dia laki-laki itu dia benar-benar memiliki perasaan yang deep ya sama kamu, sangat dalam sama kamu, dan perasaannya tuh begitu tulus, begitu besar gitu. Tapi kalau dia laki-laki ini mungkin dia melihat kamu ya, dia melihat kamu itu yang the best gitu loh istilahnya ya, yang dimana queen ya, seorang queen, dia itu benar-benar sebenarnya di dalam hatinya dia itu dia mengakui kalau kamu itu ratu gitu ya, ratu di hatinya dia gitu loh istilahnya ya. Dan dia melihat kamu itu seseorang yang lembut, baik hati, perhatian, penuh kasih sayang, dan mencintai atau menyayangi dia itu dengan tulus gitu loh. Nah ketulusan-ketulusan yang seperti ini, kebaikan-kebaikan yang seperti ini ya, yang baru bisa dilihat dari sisinya kamu, nah ini yang buat penyesalan dia gitu ya. Karena kan dia baru nyadar gitu loh gitu, ternyata nggak ada yang sebaik kamu gitu loh, sebaik kamu ya, setulus kamu gitu ya. Apalagi di sini kalau memang kamu ya yang diartikan sebagai Queen of Cups, ini nih orang-orang yang ya berhati baik gitu ya, berhati tulus gitu loh, bahkan ketika berkali-kali disakiti itu dimaafkan gitu ya, disakiti dimaafkan gitu loh istilahnya ya. Dan ketika benar-benar selesai, nah itu baru mungkin kayak orang ini baru sadar gitu loh, oh ya ternyata yang terbaik atau yang lebih baik atau yang memperlakukan dia dengan baik, dengan tulus itu kamu. Nah istilahnya tuh gitu. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Nah ini juga menandakan bahwa dia ini pelan, kayak orang yang terlambat mengerti gitu loh, orang yang terlambat memahami gitu loh ya. Jadi kalau nggak ada kejadian yang seperti ini ya dia nggak akan paham gitu ya dengan apa yang dia rasakan sebenarnya gitu ya. Makanya di sini orang ini merasa telah berbuat satu kesalahan gitu ya. Dan ini juga menandakan kedatangan dia ini dengan membawa komitmen ya, dia akan menawarkan kamu komitmen gitu. Makanya tadi gue bilang di sini ada wedding, mungkin dia akan ngajakin kamu nikah gitu ya, dia ingin memiliki kamu gitu ya. Karena di sini juga ada Queen of Cups yang dimana ya dia merasa kamu memang apa ya, orang yang pas gitu loh untuk dia, atau orang yang tepat gitu loh. Di sini ada Two of Cups ya kan, dia menginginkan kamu pun juga ada yang menginginkan dia di sini gitu. Aku lihat akan ada komitmen di sini ya antara kamu dengan dia. Kalau kamu yang mungkin sempat terjeda di sini ya, ada masalah terjeda gitu ya, kayak hubungan kamu itu belum benar-benar selesai, itu di sini dia akan membawa komitmen gitu ya. Entah ini kamu yang sudah pernah menikah dengan dia lalu saat ini terjeda, jadi maksudnya menikah, pernikahan kamu belum benar ada perceraian gitu ya. Kemudian juga seperti yang bilang tadi sebelumnya, mungkin kamu sudah pernah tunangan,
tapi ternyata hubungan kamu putus, atau kamu pernah memimpikan pernikahan dengan dia gitu ya. Tapi sebelumnya entah ada hal apa gitu ya yang mengharuskan hubungan kamu ini dengan dia ada jarak atau berpisah gitu loh. Ya, karena di sini aku ngelihat ya, untuk beberapa orang ini kamu dengan dia ini sama ya, memiliki hasrat yang sama, keinginan yang sama di sini. Gitu, kamu ingin bersama dia, kamu masih pengen sama dia, pengen ketemu sama dia, ada Two of Cups di sini. Gitu, dan rasanya kalau memang kamu dengan dia ini cuman ada problem doang gitu ya. Ini aku rasa kalian akan kembali bertemu lagi dan bersama, dan ada komitmen di sini ya antara kamu dengan dia gitu. Ini juga semacam perjanjian gitu ya, kayak janji cinta, janji pernikahan gitu ya. Tahu mungkin ini tunangan kayak dilamar kayak gitu loh istilahnya. Oke. Mungkin dulu dia pernah janjiin kamu gitu. Ya. Seperti itu. Ya, ini memang soulmate kamu ya, aku rasa. Dia akan datang ke kamu membawa energi baru, new love di sini, memperbaiki hubungan walaupun energinya sangat lambat di sini ya. Dan juga aku ngerasa dengan adanya Knight of Pentacles ini juga pelan tapi dia pasti gitu loh, yakin gitu loh sama kamu. Oke. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua ya, sesuaikan aja. Mungkin adalah seseorang yang saat ini lagi PDKT dengan kamu. Ya, mungkin baru-baru ini kamu kenal dengan seseorang atau kamu lagi PDKT dengan seseorang gitu. Oke, orang ini agak sedikit pasif. Ya. Orang ini agak sedikit pasif dan karena baru tahap awal, mungkin dia nggak ingin langsung gitu ya. Tapi orang ini yakin, cuman dia nggak mau terburu-buru gitu loh sama kamu. Dia kayak seolah-olah tuh memberi kamu waktu kayak gitu. Ya bukan berarti dia nggak mau menikah sama kamu, nggak gitu loh. Ya, ini aku lihat seseorang yang dekat dengan kamu saat ini gitu loh. Ya, mungkin kamu ya sepertinya ya kamu memang pengen hubungan serius gitu loh. Cuman orang ini bisa menjanjikan sebuah pernikahan dengan kamu tapi tidak sekarang gitu loh. Jadi orang ini kayak orang yang butuh proses gitu loh. Butuh ngenalin kamu dulu gitu ya. Seperti itu. Butuh pokoknya orang yang gak bisa langsung gitu loh ya. Dia suka dengan pasangan yang dia jalani dulu gitu loh, slow pelan-pelan untuk kalian saling mengenal satu sama lain gitu loh. Bukan berarti dia tidak berkomitmen, dia berkomitmen gitu, tapi kalau untuk hubungan pernikahan tuh dia nggak pengen terburu-buru gitu loh ya. Bukan untuk dirinya saja tapi juga untuk diri kamu. Nah, istilahnya kayak gitu, kayak memberi waktu untuk diri kamu, seperti itu. Nah, dan dengan adanya Release Your Ex ini nggak semua ya, beberapa aja. Mungkin seseorang yang baru ini seseorang yang mungkin masih ada kaitannya dengan mantan ya gitu, makanya dia mau pelan-pelan gitu loh dengan kamu gitu. Dia masih mungkin belum selesai ya dengan mantannya, mungkin ada yang belum selesai, tapi belum selesainya ini bukan belum selesai hubungannya, enggak ya, tapi kayak semacam mungkin dia belum move on dari sesuatu yang mengecewakan gitu ya, sehingga di sini dia nggak ingin terburu-buru sama kamu ya. Makanya tadi gue bilang dia memberi waktu untuk dirinya sendiri gitu, dan juga untuk kamu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak komitmen sama kamu, nggak juga gitu loh ya. Karena dengan mantannya ini dia udah selesai, cuman kayak energi yang semacam kemarahan, kemudian dirinya masih agak kecewa, sedih. Nah, istilahnya tuh kayak gitu loh ya, seperti itu. Tapi bisa vice versa ya, bisa kamunya di sini yang dimana kamu, karena kamu merasa seperti itu, jadi orang ini ya udah gitu loh. Maksudnya ya udah nih ya, dia nggak terlalu memaksa kamu gitu loh ya, nggak terlalu memaksa kamu, seperti itu. Dan orang ini tuh lagi sedang rinduin kamu, mikirin kamu gitu. Dia suka di dekat kamu
gitu loh. Dia suka ngobrol sama kamu gitu. Dia suka saat dia ketemu sama kamu, nah istilahnya kayak gitu. Nah, sepertinya tuh kayak hubungan yang baru di sini gitu. Makanya tadi gue bilang ini kayak hubungan baru gitu loh. Tapi kalau hubungan ini kamu benar-benar menjaganya dengan baik ya, aku rasa ke depan tuh akan ada proses atau progres ke arah yang lebih baik gitu loh. Wedding, ada yang menjanjikan, ya seperti itu. Atau mungkin niatannya udah disampaikan ke kamu gitu ya, tapi mungkin kayak ada salah satu di antara kamu yang pelan-pelan aja dulu gitu loh ya, pelan-pelan aja dulu dijalanin gitu loh, nggak usah langsung gitu, tapi niatan di sini ada gitu loh ya. Atau mungkin kalian tunangan dulu di sini, orang ini pengen ngajak kamu tunangan dulu, bisa gitu ya. Niatnya udah jelas orang ini gitu, dia memang pengen sama kamu gitu, cuman kayak nggak pengen terburu-buru gitu loh, seperti itu untuk zodiak dia ya, atau kamu. Capricorn di sini Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn, Virgo, Pisces ya, kamu atau dia, Aries, kemudian Aquarius. Oke. Untuk ciri lainnya ya, di sini aku lihat orang ini seseorang yang baik hati, penyayang ya. Kalaupun dia seorang laki-laki tuh dia punya sisi yang tidak kaku, tidak keras ya. Jadi kayak hatinya lembut, mungkin dia terlihat cuek ya, terlihat seolah-olah nggak peduli gitu, nggak juga gitu. Sebenarnya hatinya tuh benar-benar peduli gitu ya, benar-benar sayang. Nah istilahnya tuh gitu ya. Dia suka membantu, suka menolong ya. Kemudian orangnya juga bertanggung jawab, praktis ya, orangnya suka yang praktis-praktis ya, atau simpel-simpel kayak gitu. Kemudian di sini aku melihat orang ini juga romantis ya. Kemudian bisa kamu ajak bicara dengan jujur ya, atau terbuka. Kayak di sini ada Two of Cup ya. Jadi kayak kamu dengan dia tuh kayak semacam sefrekuensi gitu loh. Dia bisa ngerti kamu, dia bisa memahami kamu, kamu pun juga sama gitu loh. Kayak kalian ini bisa saling memahami gitu loh. Ya. Jadi kayak bisa dijadiin pasangan atau partner ya, pasangan di dalam hubungan ini ya, di dalam hubungan percintaan kamu ini. Benar-benar bisa gitu loh ya, orang ini dia akan support kamu, dukung kamu. Kan di sini ada energi soulmate ya. Soulmate itu biasanya agak ringan gitu, nggak berat ya. Jadi dia bisa mengerti kamu, memahami kamu, dukung kamu, support kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Nah ini juga ada ya, orangnya lembut hati, simpatik gitu, orangnya baik di sini, penyayang gitu. Seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.